نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kita dalam bentuk nikmat, di antara nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada hari ini, yaitu nikmat dikembalikannya ruh kita pada badan kita, tubuh kita pada saat kita bangun tidur. Berapa banyak manusia, orang-orang yang ketika tidur pada malam hari, paginya sudah tidak bernyawa lagi. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembalikan nyawa itu kepada badan kita, kepada tubuh kita, dan tentu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk kita bisa lebih menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para orang-orang yang setia pada ajaran Islam yang murni hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-9 ya, di hari yang ke-9, malam yang ke-10 di bulan Ramadan 1445 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang baru saja kita laksanakan, yaitu sholat isya. Dari sholat nanti kita akan melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Menyelami kemuliaan bulan Ramadan, ya tentu kita sudah banyak sekali mendapat masukan tausiah dari para asatidz yang memberikan tausiahnya keutamaan di bulan Ramadan. Ada hadis dari Rasulullah SAW ya, dari Abu Hurairah yang menuturkan ada dua orang laki-laki dari negeri Qudha'ah yang masuk Islam di hadapan Nabi SAW. Laki-laki yang pertama gugur sebagai syahid dalam peperangan bersama Rasulullah SAW, sedangkan yang kedua wafat setahun sesudahnya. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang utama, berkata, aku bermimpi melihat surga. Lalu aku melihat orang yang mati syahid itu didahului oleh temannya ketika masuk surga. Aku heran karenanya. Kemudian keesokan harinya aku sampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apakah yang kalian herani dari mimpi tersebut? Bukankah ia sempat berpuasa di bulan Ramadan setelah kematian temannya? Ia pun telah sholat 6.000 rakaat atau sekian rakaat sholat sunnah. Para sahabat menjawab, ya benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, sesungguhnya perbedaan tingkatan antara keduanya. Orang yang pertama meninggal, kemudian orang yang kedua meninggal. Keduanya lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi. Inilah keistimewaannya bulan Ramadan. Seorang yang mati syahid didahului oleh teman yang belakangan 1 tahun kemudian, dikarenakan dia melalui bulan Ramadan mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan ini juga terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu neraka. Salah satu keutamaan di bulan Ramadan adalah pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Saudara seiman, sudahkah kita mencerna makna bahwa pintu-pintu surga terbuka lebar bagi orang-orang yang mengharapkan, sedangkan pintu neraka tertutup rapat? Keistimewaan ini hanya ada di bulan Ramadan. Keistimewaan bahwa pintu-pintu surga yang sekian banyaknya, ada 8 pintu surga dan 7 pintu neraka. Pintu surga dibuka seluas-luasnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya.
namun sebelum memasuki pintu surga ataupun memasuki surga dan ataupun masuk ke dalam neraka ataupun neraka, maka ada beberapa etape atau tahapan-tahapan. Yang pertama adalah seorang, baik itu seorang kafir maupun seorang muslim, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berdosa, ataupun dia mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia harus melalui tahap yang pertama, yaitu tahap kematian. Manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia ini tidaklah hidup untuk selamanya. Akan datang masa di mana mereka berpisah dengan dunia berikut isinya. Perpisahan itu terjadi saat kematian menjemput, tanpa ada seorang pun yang dapat menghindar dan lari darinya. Meskipun ia berada dalam istana yang kokoh, memiliki tubuh kuat lagi perkasa, memiliki berbagai kedudukan penting di dunia, dan memiliki segudang harta yang akan dijadikan sebagai tebusan bagi dirinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Ini adalah tahap awal yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan bahwa setiap insan, bahwa setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala akan mengalami kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana saja kalian berada, kematian akan menjemput kalian, menjumpai kalian, kendati pun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran surat An-Nisa ayat 78. Kematian pasti akan menimpa siapa saja, baik ia seorang yang soleh maupun ia seorang yang durhaka, seorang yang turun ke medan perang maupun duduk diam di dalam rumahnya, seorang yang menginginkan negeri akhirat yang kekal maupun dunia yang hanya fana yang dikejarnya, seorang yang bersemangat meraih kebaikan maupun orang-orang yang lalai dan malas-malasan, seorang yang masih berusia muda ataupun yang sudah tua, seorang yang kaya raya maupun yang miskin, seorang pejabat negara maupun rakyat jelata, dan seorang pria maupun wanita, semuanya akan menemui kematian bila telah tiba ajalnya. Ketika kematian telah datang, tidak ada seorang pun yang dapat mengelak dan menundanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apabila telah tiba ajalnya bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula memajukannya. Quran surat An-Nahl ayat yang ke-61. Tahap awal adalah kematian. Kemudian fase berikutnya adalah alam kubur. Saat mayat diletakkan di dalam kubur dan para pengantarnya pulang, ia dalam keadaan sendiri setelah mengalami suasana yang mengerikan di dalam keterasingan. Ruang kubur begitu sempit dan gelap gulita. Tidak ada makanan yang dihidangkan di hadapannya, tidak ada minuman yang menyegarkan untuk dirinya, dan tidak ada istri tercinta yang dijadikan teman setianya. Di dalam keadaan demikian, dua malaikat yang berkulit hitam dan bermata biru mendatanginya dan mendudukannya. Mereka adalah makhluk yang tinggi besar dan tampangnya sangat mengerikan. Lalu mereka melayangkan beberapa pertanyaan kepada mayat tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut, hadis yang sangat panjang. Sesungguhnya seorang hamba apabila diletakkan di dalam kubur dan para pengantarnya meninggalkannya, dia mendengar suara gesekan sandal mereka. Dua malaikat datang kepadanya, lalu mendudukkannya dan berkata, apa yang dahulu kamu katakan tentang orang ini, tentang Nabi Muhammad SAW? Adapun orang-orang mukmin akan menjawab, aku bersaksi bahwa orang ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka dikatakan kepadanya, lihatlah tempatmu di neraka, sungguh Allah telah menggantinya dengan sebuah tempat di surga. Ia melihat keduanya, melihat neraka dan melihat surga, dan tempatnya adalah di surga. Adapun orang-orang yang munafik, orang-orang kafir, akan dikatakan kepadanya, apa yang kamu katakan tentang orang ini, tentang Nabi Muhammad SAW? Ia berkata, aku tidak tahu. Dulu aku berkata seperti yang dikatakan orang-orang. Maka dikatakan kepadanya, kamu tidak tahu dan tidak mau mengikuti yang tahu?
lalu dipukul sekali dengan palu yang terbuat dari besi, maka ia berteriak sekeras-kerasnya dengan teriakan yang didengar oleh makhluk di sekitarnya kecuali manusia dan jin. Hadis riwayat Bukhari. Kehidupan alam kubur akan dialami oleh seluruh manusia, baik orang-orang yang beriman maupun kafir, orang-orang yang taat maupun pelaku maksiat, dan orang-orang yang kaya raya maupun yang miskin. Mereka akan diuji di dalam kuburnya, apakah mereka akan mendapatkan azab kubur ataukah memperoleh nikmat kubur. Kecuali orang-orang yang mati syahid dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mendapatkan ujian pertanyaan kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pagi hari dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masuklah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran surat Al-Mu'min ayat 46 sampai dengan 45 sampai dengan 46. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika seorang dari kalian meninggal dunia, maka akan diperlihatkan tempat-tempat baginya pada pagi dan sore hari. Jika ia termasuk ahli surga, maka akan diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga. Jika ia termasuk ahli neraka, maka ia akan diperlihatkan kepadanya tempatnya di neraka. Dikatakan kepadanya, ini tempatmu sampai Allah membangkitkanmu di hari kiamat. Hadis Bukhari dan Muslim. Di antara orang-orang yang beriman ada yang selamat dari azab kubur, yaitu orang-orang yang mati syahid, ribat fi sabilillah, menjaga surat Tabarok, Al-Mulk setiap malam, meninggal karena sakit perut, ataupun meninggal di hari Jumat. Ada beberapa tahapan lagi yang harus dilalui manusia sebelum mencapai surga dan neraka. Dan insya Allah pada kesempatan berikutnya, insya Allah jika diizinkan, akan disampaikan tahapan-tahapan sebelum memasuki surga dan neraka. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.